Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novin Syayani. Saya sebagai narator, teman saya Asih sebagai pembuat materi, dan Yaumil sebagai editing video. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4 materi sesuai tugas besar 2, yaitu pertama neraca pembayaran Indonesia, kedua kebijakan moneter, yang ketiga perdagangan internasional, dan keempat pasar falas. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sampai dengan Juli 2019, ekspor Indonesia tercatat sebesar 95,79 miliar US dollar dan masih mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar minus 8,02%. Harga komoditas seperti batu bara, palm oil, dan coconut oil hingga Juli masih menunjukkan tren yang menurun, dan hal ini telah berdampak pada terkonstruksinya kinerja ekspor non-migas Indonesia. Sementara ekspor migas terkontraksi sebesar 21,77%. Secara sektoral, 3 sektor ekspor non-migas masih terkontraksi. Kontraksi terdalam dialami oleh sektor pertambangan sebesar minus 17,9%, diikuti oleh sektor manufaktur minus 4,28% dan sektor pertanian minus 0,16%. Sementara itu, defisit migas kumulatif menunjukkan perbaikan defisit sekitar 1,94 miliar US dollar atau defisit neraca migas kumulatif Januari sampai Juli 2018 86 miliar US dollar sejalan dengan penurunan harga minyak global. Perbaikan kinerja ekspor sektor pertanian terutama ditopang oleh meningkatnya ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah. Sementara itu, positifnya ekspor pakaian jadi bukan rajutan telah mendorong perbaikan pada ekspor sektor manufaktur. Neraca perdagangan non-migas kumulatif ini masih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 3,65 miliar US dollar. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang masih di bawah optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Respon bauran kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam memitigasi risiko global. Kedepan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal. Dari total pelaporan KPPK ULN pada triwulan 2 2019 sebanyak 69% sudah memenuhi heading untuk 0,3 bulan ke depan, dengan 93% telah memenuhi heading 3-6 bulan ke depan. Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF berperan dalam meningkatkan efisien di pasar falas. Hal ini tercermin dari pergerakan antara DNDF dengan Non-Deliverable Forward atau NDF yang makin konvergen didorong peningkatan likuiditas di pasar DNDF. Rata harian transaksi DNDF secara konsisten meningkatkan sekitar 56 juta dolar Amerika per hari, dengan posisi DNDF mencapai 700 juta dolar per Desember 2019. Dan selain itu, jumlah pihak non-bank domestik yang melakukan transaksi jual DNDF juga meningkatkan dari 2 institusi non-bank pada April 2019 menjadi 13 institusi non-bank pada Desember 2019. Dan selanjutnya, materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang pasar falas. Stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung oleh struktur pasar falas yang makin dalam dan efisien. Pada 2019, volume rata harian transaksi derivatif meningkat sebesar 5% dari 2018, sejalan kebutuhan lindung nilai pelaku pasar, termasuk untuk memenuhi ketentuan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian atau. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran Indonesia.
Neraca Bank Indonesia atau NPI pada triwulan 4 2019 diperkirakan terus membaik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas global yang menurun. Aliran masuk modal asing pada triwulan 4 2019 diperkirakan terus meningkat setelah mencatat inflow sebesar 4,80 miliar US dollar pada triwulan 3 2019. Aliran masuk modal asing terus menunjukkan peningkatan grafik 2,28. Pada triwulan 4 Oktober sampai November 2019, aliran masuk modal asing telah mencapai 6,20 miliar US dollar. Kinerja positif tersebut didorong oleh aliran masuk baik dari sektor publik maupun sektor swasta, khususnya pada instrumen SUN rupiah dan obligasi korporasi sejalan dengan imbal hasil aset domestik yang tetap menarik serta nilai tukar yang tetap terjaga. Neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 mencatat defisit 1,33 miliar dolar setelah pada bulan sebelumnya mengalami surplus 0,17 miliar dolar. Peningkatan impor barang konsumsi menggambarkan daya beli yang tetap terjaga. Sementara itu, peningkatan impor barang modal mencerminkan keyakinan pelaku ekonomi terhadap cadangan devisa tetap kuat mendukung ketahanan eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2019 tercatat sebesar 126,6 miliar US dollar, tidak banyak berubah dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2019 sebesar 12,67 miliar US dollar atau grafik 2,30. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.